Seorang seniman manga memulai debutnya menjadi membuat sebuah manga yang unik dalam hidupnya. Tapi dia langsung mendapatkan tugas berat dari salah satu editor supaya manganya disetujui. Pasangan suami istri ini menjadi targetnya yang cukup membagongkan. Film dengan judul The Chuck, The Slack, The Stealer dirilis tahun 2019 lalu. Mari kita bahas. Namanya adalah Kozaki, seorang pembuat komik manga amatir yang bercita-cita manganya rilis di pasaran dan menjadi salah satu yang terbaik. Banyak referensi komik manga yang udah dia kumpulkan. Kebanyakan sih tentang begituan, karena Kozaki jago gambar hal-hal yang seperti itu. Jadi kemarin-kemarin Kozaki ini udah berbicara dengan salah satu editor komik manga tentang masa depannya. Jadi karya Kozaki ini sebenarnya bagus, tapi ceritanya kurang dalam. Si editor lalu meminta Kozaki membuat sebuah karya manga yang lebih hot, di mana tema utamanya adalah tentang begituan. Si editor lantas memperkenalkan Kozaki dengan seorang pria bernama Tamotsu, seorang videografer yang bekerja di sebuah perusahaan atau rumah produksi pembuatan film enak-enak. Kozaki mulai bertanya bagaimana kehidupan itunya. Dan ternyata Tomatsu ini sudah menikah, punya istri yang manis, tapi mereka belum punya anak. Lucunya, hubungan Tomatsu dengan istrinya yang bernama Kaori agak aneh. Tomatsu gak berani ngajak gituan Kaori padahal dia pengen. Untuk mendapatkan rasa ingin gituannya, dia harus lihat Kaori tempur sama orang lain dulu. Nah, Kaori yang jarang mendapatkan itu dari Tomatsu, lantas cari wadah lain buat mendapatkannya. Tahu lah maksudnya ya. Kala itu saja mereka lagi nyantai di warung. Tiba-tiba Kaori dapat telepon dari seseorang. Sebenarnya Tomatsu tahu kalau istrinya pergi karena dia mau main sama orang lain. Pernah suatu hari Tomatsu pulang-pulang ngajak Kaori buat begituan. Tapi rasanya berbeda. Seperti gak ada chemistry-nya. Dia malah tertarik melihat orang lain tempur dibanding harus melakukannya sendiri. Agak bingung dan agak aneh memang. Awal-awal Tomatsu lihat istrinya jalan bareng sama orang lain. Dia sangat terpukul dan sedih. Harusnya dia bisa lebih mengerti istrinya. Diam-diam Tomatsu menaruh kamera di ruangan tempat Kaori dan lawannya itu beraksi. Lalu Tomatsu mulai olahraga tangan. Kenapa gak langsung main aja sih? Udah gitu, pernah suatu hari Tomatsu kedatangan teman satu kerjanya di rumah. Biasa ya, datang ke sana buat bertamu dan ngobrol santai. Tapi karena kasihkan ngobrol dan minum-minum, Tomatsu akhirnya ketiduran duluan. Pas bangun, temannya dan Kaori udah gak ada. Ternyata mereka lagi tempur. Ini parah sih. Tomatsu mergokin mereka, tapi dia gak marah. Justru dia cuma pasrah ngeliatin Kaori dipompa habis-habisan. Tomatsu berusaha untuk berubah dan memperbaiki masalah dalam dirinya. Berkali-kali dia ngajak tapi hasilnya tetap sama. Untuk mendapatkan ceritanya dari sudut pandang yang berbeda, Kazori juga memanggil Kaori sebagai narasumber. Kaori mengatakan kalau rumah tangga mereka memang aneh. Tomatsu mengizinkan dirinya bersama pria lain kalau untuk urusan begituan. Padahal dia tuh sedih dan gak mau lakuin itu. Dia sadar kalau Tomatsu sering liatin dia kalau pas lagi tempur, tapi ya dia cuek aja. Namun meski begitu dia juga ngerasa sedih karena suaminya malah hanya jadi penonton. Suatu hari Kaori menemukan memory card di kantong jaket Tomatsu. Isinya ternyata Tomatsu lagi begituan sama cewek lain. Gara-gara itu Kaori makin sedih, kenapa harus sama yang lain? Sampai akhirnya Kaori dapat telepon dari cewek itu dan ngajak ketemuan buat ngobrolin sesuatu tentang Tomatsu yang tingkahnya cukup aneh. Bahkan cewek itu aja kasihan dengerin ceritanya Kaori. Karena sama-sama nyambung dan nyaman, endingnya Kaori dan cewek itu malah nganu sama-sama. Kalian tonton sendiri film fullnya ya. Tapi perlahan-lahan Kaori dan Tomatsu mencoba menjadi pasangan yang normal. Mereka udah mulai saling mengerti. Semua cerita yang didapat dari narasumber tadi dijadikan manga oleh Kozaki, lalu diserahkan sama editor. Sayangnya, buatannya masih tidak memenuhi ekspektasi editor. Kozaki harus lebih membuat cerita yang lebih dalam dan lebih hot dibanding yang ini.
Tapi Kozaki tidak patah semangat, bahkan dia bakal terus membuat manga yang lebih mantap supaya nanti bisa terkenal. Ya, itulah tadi alur cerita film The Chuck, The Slack, The Stealer. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.